Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa untuk dia malam ini. Bagaimanakah kondisi dia? Bagaimanakah hubungan kamu dengan dia? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi percintaan kamu malam ini ataupun tentang dia malam ini. Tapi ingat ya, ini juga bisa vice versa untuk kondisinya ya. Oke, apalagi yang akan terbaca? Ini kartunya lengket, bagus, kita ambil gini aja ya. Kita tarik berdasarkan intuisi kamu. Bayangkan saat aku menarik kartu ini, itulah yang mungkin akan terbaca untuk energi kamu ya. Oke, kita ambil 3. Terus ini yang birunya kita ambil. Oke. Nah, seseorang ini mungkin malam ini lagi merencanakan sesuatu untuk kamu. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia ingin memberikan surprise buat kamu, kejutan buat kamu, atau ingin memberi sebuah hadiah buat kamu? Semoga ya, aminkan. Oke. Nah, kalau kita lihat, ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang membuat kamu kaget. Ya, mungkin ini juga sebuah rencana, sebagian dari rencana dia ya. Mungkin dia selama ini menyembunyikan sesuatu dari kamu, dan pada akhirnya mungkin malam ini dia merasa tidak tenang, terus dia ingin mengungkapkan kepada kamu, dan ini juga merupakan suatu kejutan ya. Tapi apa gitu loh, kita akan coba lihat. Ternyata selama ini mungkin dia menipu kamu. Menipu kamu mungkin dengan statusnya dia. Dia menipu kamu mungkin dengan rasa yang dia miliki. Dia memiliki mungkin rasa cinta, itu yang dia katakan. Tapi ternyata di balik rasa cintanya itu, dia punya niat yang tersembunyi. Ya, mungkin yang direncanakan itu apa? Dia pengen memanfaatkan kamu, ya. Dan itu membuat kamu kaget. Karena apalagi kamu yang berkenalan di sosial media nih, di Facebook, di IG gitu ya, atau di aplikasi. Nah, itu bermula dari chattingan. Apalagi yang dari aplikasi nih. Jika seseorang tidak mau keluar dari aplikasi, ya kamu pikirkan kembali. Apakah dia tulus? Apakah dia hanya mempermainkan kamu? Ya. Nah, jika seseorang itu menginginkan kita, ya kalau dia tulus, dia akan memperjuangkan kita ya. Nah, di sini aku melihat seseorang ini sebenarnya ingin menipu kamu. Mungkin dia mencari pelarian kah? Ya, ingat bagi kamu yang berkenalan di sosial media, jika dia tidak mau video call gitu ya, VC ataupun dia tidak mau ketemu dengan kamu, ada aja halangan dan hambatannya. Ya, coba pertimbangkan kembali apakah orang ini tulus apa enggak, atau apa yang dia ingin manfaatkan dari kamu gitu loh ya. Ternyata di sini memang dia seperti merencanakan sesuatu, ini dalam hal yang buruknya ya. Karena di sini ada kartu tertipu ya. Jadi aku beranggapan ya, tapi nanti kita akan coba lihat lagi di kartu berikutnya. Oke. Di sini ada berjuang. Nah, ini juga bisa dikatakan dia ingin perjuangkan kamu karena dia mungkin melihat kalau kamu itu adalah orang yang mapan, kamu itu mungkin orang yang mandiri, kamu punya pekerjaan, kamu orang yang kaya gitu ya, kamu punya uang lah gitu. Nah, di situ mungkin dia merencanakan sesuatu untuk dekat dengan kamu atau bagaimana. Ya, ada seperti itu, memang ada orang seperti itu. Ya, jahat banget ya kalau begitu ya. Jadi di sini dia ingin perjuangkan kamu demi apa? Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini keegoannya dia ya. Ya, mungkin orang yang pengen cepat kaya tanpa berjuang gitu ya. Dia pengen menghasilkan uang tanpa berusaha. Ada juga sih seperti itu. Jadi kamu pikirkan kembali, jika dia menunjukkan gelagat yang berbeda, ya kamu jangan ngerasa karena kamu kesepian, kamu terima aja. Padahal kamu itu tahu kalau dia itu memanfaatkan kamu mencoba untuk menutup mata.
Ya, terus kamu juga berharap, mungkin aja, mudah-mudahan aja nanti dia berubah gitu loh. Jadi coba, kalau sekali, 2 kali, bahkan udah ketiga kali dia melakukan seperti itu, kamu menutup mata, ya nantinya kamu juga yang akan, kecewa, sedih gitu ya. Jadi sekarang coba pertimbangkan kembali hubungan yang mungkin yang, terjadi saat ini antara kamu dengan dia jika kamu melihat tanda-tanda ini ya, ada tanda-tanda ini. Nah ternyata ya mungkin ini, keadaan dia, "Aku sakit berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan lukaku." Nah ini aku melihat mungkin seseorang ini, intinya mencari pelarian, dia mungkin, terluka, dia mencintai seseorang, ternyata cinta itu bertepuk sebelah tangan, dia dikecewakan. Lalu di sini dia mencari pelarian, yaitu kamu, ya mungkin ini. Jadi bisa dikatakan dia dalam keadaan sakit dan dia mencoba untuk mencari seseorang yang bisa menyembuhkan luka hatinya. Andai kata dia mencari pelarian, semoga aja ya dia akan berubah. Intinya di sini juga kamu akan merasa tertipu. Ternyata dia mencari seseorang hanya untuk menyembuhkan luka hatinya gitu loh. Tidak ada keseriusan di sini. Oke, kita coba lihat bagaimana percintaan kamu dengan dia. Oke, teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Ini juga berlaku sampai besok ya, tapi besok aku akan buat juga readingan untuk dia hari ini ya, atau tentang percintaan kamu. Ya, dia ingin membuat suatu perubahan di sini. Oke, ingin apa ya? Bisa jadi ya, di saat mungkin dia mengenal kamu, di saat dia mungkin sudah dekat dengan kamu, semuanya berubah gitu loh. Ya mungkin di situ dia kayak menyadari ada sebuah chemistry antara kamu dengan dia. Mungkin awalnya niatnya itu benar-benar ingin memperjuangkan kamu karena sebuah alasan, memanfaatkan atau bagaimana ya. Tetapi lama-kelamaan dia kayak ngerasa kita tuh punya chemistry. Itu yang dia rasakan di sini oleh dia, ya. Kapan dia merasakan ini? Mungkin di saat kamu dengan dia sudah saling meninggalkan. Kamu tahu nih, kamu mulai berpikir positif. Kamu mulai mencoba untuk mencerna apa yang dilakukan ke kamu, tindakan dia, sikap dia ke kamu, ya, cara dia ke kamu. Kamu mengambil satu kesimpulan bahwasanya ini bukan cinta. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menarik diri dari hubungan ini. Ya, muncullah saling meninggalkan. Tetapi di situ keadaan dia tidak baik. Dia merindukan kamu, dia merasa kamu itu orang yang berbeda. Mungkin awalnya niatnya tidak baik, tapi ternyata Tuhan membolak-balikan hati dia, membuat dia mulai mencintai kamu di sini, ya. Ini dia. Jadi kita nggak bisa ya, awalnya kita punya niat ini itu terhadap seseorang, ternyata Tuhan membolak-balikan hati kita. Yang tadinya tidak cinta jadi cinta, yang tadinya benci ya jadi cinta, yang tadinya cinta juga jadi benci, bisa jadi ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini dia seperti ingin bertemu dengan kamu, meeting, talking, dan bicara ya. Dan ini dia juga kayak ingin membangun satu hubungan lagi dengan kamu. Ingin membangun kembali hubungan bersama dengan kamu. Aku juga melihat di sini dia akan merasakan adanya satu ketakutan ya, adanya suatu keraguan dia juga, kekhawatiran dia. Seandainya kamu tidak memberikan kesempatan kedua, ya dia bagaimana ya nantinya? Ya aku salah juga sih. Awalnya awalnya itu aku nggak boleh, gegabah atau buru-buru gitu ya untuk menjadi satu hubungan atau memperjuangkan kamu gitu loh. Nah jadi dia itu kayak menyesal aja, yang awalnya tadi niat tidak baik, ya akhirnya berubah, ya. Kita coba lihat dari kartu tarot, apakah yang terbaca? Oke, untuk dia malam ini. Fokus kepada kartu ini teman-temanku, bayangkan dia orang yang kau pikirkan. Apakah yang akan terbaca? Oke. Dan kita juga akan lihat zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, ya artinya ini resonate gitu ya. Tidak harus ada zodiaknya ya. Kalau memang ini cerita kamu. Wow, di sini ada Eight of Wands. Kalau kamu aku lihat sih, ya pengen melupakan, karena kamu tidak ingin lagi disakiti, kamu tidak ingin lagi hubungan ini kayak mengalami suatu
Ya intinya diri kamu dulu gitu ya. Ini ada Aries Leo Sagi, sama, ada The Hermit, ada Virgo, ada Aries Leo Sagi. Nanti kita lihat juga zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Nah, aku melihat di sini beberapa dari dia itu benar-benar akan memperjuangkan kamu lagi sih ya. Memperjuangkan kamu di sini. Perubahan terjadi pada diri dia. Memang terjadi perubahan pada diri dia, sikap dia, perilaku dia. Intinya ada transformasi yang dia lakukan di sini. Ya, mungkin dulunya itu dia tidak punya tujuan hidup. Makanya dia seperti ingin mencari pelarian, mencari ya untuk bersenang-senang lah ya. Tetapi ternyata ya semuanya berubah. Dia mungkin udah mulai bijak, mulai dewasa, dan itu juga prosesnya dia ya sebenarnya. Nah, di sini dia juga menemukan satu petunjuk bahwasanya ada kesempatan loh antara kamu dengan dia. Mungkin ada ya beberapa dari kamu itu kayak memberikan kesempatan untuk menjalin satu hubungan dengan dia ya. Intinya dia punya niat yang baik di sini. Anggap dulunya itu dia tidak baik, dulunya itu mungkin dia seorang yang player gitu ya. Tapi ya manusia itu kan bisa berubah seketika. Ya, termasuk kamu juga jika kamu ingin merubah semua keadaan ini ya bermula dari diri kamu dulu. Ya, tapi intinya di sini ada sebuah kesempatan untuk kamu dengan dia bisa bersama kembali. Oke. Kita coba lihat untuk inisialnya. Siapakah inisialnya? Ya. KT, teman kerja, atasan kerja. Ini kebanyakan nih dalam satu instansi gitu ya, terus dalam satu perusahaan. Ya karena sering ketemu, jadi muncullah rasa cinta. Tapi hubungan itu mungkin tidak bisa berkembang atau tidak bisa dipublish. Ya karena salah satu di antara kamu atau dengan dia ya sudah punya hubungan dengan yang lain, sudah punya pasangan begitu. Hah, saudara teman. Dia dan Y, tetangga-tetangga ini sering keluar ya. E dan X orang baru. Kita lihat zodiak yang kuat koneksinya ya dengan kamu. Ada Sagittarius. Ada Virgo. Ada Pisces. Ada Taurus. Ada Gemini. Oke, itu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Yang kuat koneksinya. Kita akan coba lihat di sini seseorang ini benar-benar merasa apa ya, kayak mulai ada sebuah gairah. Emang sih dia merencanakan sesuatu untuk kamu, tapi pada akhirnya dia punya kesempatan, dia bertahan di sini. Ternyata antara kamu dengan dia itu punya chemistry yang membuat dia intinya tidak jadi mempermainkan kamu ya. Oke, teman-temanku. Oke, ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.